Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam pemuda. Yang saya hormati para pemuda Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya para pemuda pencinta Geopark Tambora. Geopark atau Taman Bumi adalah merupakan satu penggabungan keanekaragaman geologi, keanekaragaman hayati, flora dan fauna, dan keanekaragaman budaya yang digabungkan untuk menuju 3 pilar, yaitu pilar konservasi, pilar edukasi, dan pilar pemberdayaan masyarakat untuk menuju tujuan pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Melalui 3 pilar, konservasi dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah, yang mana terjadi perubahan mindset dari ekstraksi sumber daya alam menuju konservasi sumber daya alam dalam rangka untuk meningkatkan nilai tambah dari aset alam yang kita miliki. Yang kedua adalah edukasi atau pendidikan, di mana dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Dengan adanya Taman Bumi sebagai sarana pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, baik ke tenaga kerja di wilayah Geopark itu sendiri maupun tenaga kerja secara regional maupun nasional. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini tentunya dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan. Taman Bumi Geopark merupakan satu sarana yang bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Bapak Ibu sekalian, para pemuda, tentunya Taman Bumi harus terintegrasi dengan apa yang kita namakan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Ada 11 goals dari 17 goal tujuan pembangunan berkelanjutan. Para pemuda yang saya hormati, ya, di dalam pengembangan Geopark ada 16 fokus area pengembangan, ya. Di mana dalam 16 fokus area pengembangan, peran pemuda sangat penting sekali dalam rangka untuk berpartisipasi ataupun melakukan satu agen perubahan di dalam pengembangan Geopark. Yang pertama adalah melakukan konservasi warisan geologi. Yang kedua adalah melakukan perlindungan keanekaragaman hayati. Yang ketiga adalah memahami dan melaksanakan perubahan iklim. Yang keempat, pengurangan resiko bahaya geologi. Yang kelima, pelestarian warisan budaya. Yang keenam, pengetahuan lokal dan pengetahuan adat. Pemuda harus mengetahui apa yang dinamakan warisan budaya, warisan adat, dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah pendidikan untuk keberlanjutan. Yang kedelapan, ilmu pengetahuan dan penelitian. Yang kesembilan, peningkatan kapasitas masyarakat. Yang kesepuluh, pemberdayaan perempuan dan pemuda. Yang kesebelas, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Yang ke-12, menciptakan pekerjaan. Yang ke-13, pariwisata berkelanjutan. Yang ke-14, pembangunan kawasan berkelanjutan. Yang ke-15, jejaring kemitraan. Yang ke-16, pemantauan dan evaluasi pengembangan. Inilah 16 fokus area pengembangan yang tentunya sudah digariskan oleh UNESCO. Bila mana kita ingin meningkatkan status dari aspiring Geopark menjadi Geopark nasional dan Geopark nasional menjadi Geopark global UNESCO. Para pemuda yang saya hormati, bagaimana mengelola Geopark sebagai destinasi wisata berkelanjutan? Bila mana kita berdasarkan beberapa evidence yang sudah dilakukan oleh negara-negara yang cukup sukses dalam mengembangkan Taman Bumi, ada 3 hal yang memang perlu kita pelajari dan kita pahami serta kita laksanakan. Yang pertama adalah positioning. Ketahui posisi saat ini dan posisi yang diinginkan ke depan, baik secara lokal, regional, maupun global. Sebagai contoh, misalnya Taman Bumi Tambora. Posisi saat ini adalah sebagai Geopark nasional yang hanya dikenal secara nasional.
tentunya posisi ke depan kita menginginkan Geopark Tambora menjadi Geopark UGG, UNESCO Global Geopark. Yang kedua adalah diferensiasi. Jadi para pemuda tentunya harus mengidentifikasi apa keunikan ataupun kekhasan yang akan diunggulkan dalam persaingan Geopark itu sendiri. Jadi Geopark apabila sudah menjadi UNESCO Global Geopark, maka tentunya akan punya keunikan ataupun kekhasan tersendiri. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah branding. Buat satu telling story yang sangat menarik, ya. Catchy, attractive, appealing, kemas dan apik, ciptakan brand yang tepat dan promosikan dengan strategi yang jitu. Nah, para pemuda tentunya sebagai inovator, sebagai kolaborator, dan sebagai agen perubahan sangat dipercaya untuk bisa melakukan pengembangan Geopark melalui positioning, melalui diferensiasi, dan melalui branding yang berkualitas internasional. Maka diperlukan pengelola profesional yang sangat memahami bagaimana mengelola Geopark itu sendiri. Dan umumnya adalah pengelola Geopark adalah para pemuda, para akademisi, para profesional yang tentunya punya pengetahuan yang sangat dalam tentang bagaimana mengelola satu taman bumi. Saya akan membacakan beberapa kata-kata ataupun kalimat bijak dari para tokoh. 1000 orang tua hanya dapat bermimpi, satu pemuda dapat mengubah dunia. Dari Insinyur Soekarno, Presiden pertama kita. Pemuda memang minim pengalaman. Jangan tawarkan masa lalu, tawarkan para pemuda masa depan. Dari Gubernur DKI Anies Baswedan. Pemuda jangan penggerutu ataupun penuntut perubahan. Jadilah pemuda merupakan bagian dari perubahan itu sendiri. Dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Indonesia butuh pemuda pencari solusi, bukan pemuda maki-maki. Dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ini artinya bahwa pemuda harus mempunyai peran di dalam proses menuju tujuan-tujuan pembangunan menjadi Indonesia yang sejahtera, damai, dan aman sentosa. Tentunya kami dari Kementerian PPN Bappenas selamat atas pengukuhan Forum Pemuda Taman Bumi Geopark Tambora. Semoga Geopark Tambora selalu jaya, selalu sukses, dan tentunya kita bermimpi Taman Bumi Tambora menjadi Taman Bumi UNESCO Global Geopark. Salam pemuda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.